janji, ini barusan juga akhirnya diterangin sama Titi. Saya udah janji, katanya tadinya hari Senin. Saya janji saya akan temenin karena saya memang pernah mengalami itu. Itu oleh karena itu Miing jauh-jauh hari konsul sama saya lah katakan. Gimana gini kondisinya, gimana gini saya bilang jalani. Karena buat saya ya bukan istilah pelawak ini ya. Buat saya ini kecil, walaupun operasi besar. Karena apa? Saya sebelum saya operasi dulu, saya pelajari semua itu. Reputasi Indonesia menangani bypass ketimbang ring. Pada tahun 2005 saya dapat jawaban yang pasti banget. Indonesia lebih pengalaman untuk operasi bypass ketimbang ring. Karena ring itu sifatnya sementara banget. Oleh karena itu ketika dia bilang saya harus di-bypass kayaknya, ambil. Lebih enak lo ke belakangnya segala macam. Sampai saya udah ngomong apa persiapan kayak gini. Tenang lah. Apalagi kayak kita gini, saya kan tahu bener Miing ya. Apalagi kita tenang lah. Tadi sempat bilang juga. Akhirnya dimajuin. Walaupun saya nggak tahu dimajuin kenapa, baru dibilang katanya Sito ya. Sito itu artinya darurat. Nah, ya itu saya kebetulan ada acara di Bandung, ada pernikahan dari keponakan saya. Jadi saya harus di sana, walaupun sebetulnya tadinya kalau rencananya Senin saya mau pulang pagi dari sana, saya pengen nemenin dia di sini. Jadi sebelum masuk ruang operasi saya akan ada di sini. Tapi tiba-tiba saya juga kecuriga waktu Didin bikin video kalau minta masih lama kok udah kelihatannya ternyata hari Sabtu itu dioperasi dan saya baru tahu hari Minggu kemarin enggak Sabtu malam ditelepon Mbak Lisma istrinya SBE. Ternyata dimajukan Sabtu karena udah siap apa segala macam dan ya saya terpaksa nggak bisa nemenin, saya pikir kayak gitu. Jadi mau masuk ke ruang operasi semua teleponnya ya? Enggak justru diminta saya ya lagi acara di sana kan, jadi saya memang nggak nulis ini, tapi malamnya telepon. Tadi pas Human nanya saya karena saya kan memang janji, tapi saya mikirnya hari Senin. Iya, jadi mungkin tadi udah diterangkan barangkali kenapa harus Sabtu ya? Belum ya? Jadi yang dokter jantung tuh Dokter Utoyo, hasil kateternya itu memang 3 arterinya sudah tersumbat semuanya gitu ya. Itu terus dilimpahkan ke dokter bedah jantung itu kan, dokter bedah jantung. Dia tidak malah dia bilang saya tidak akan mengikuti anjuran Dokter Utoyo untuk operasi hari Senin. Hari sangat berbahaya. Saya tidak mau 2 hari ini, waktu Bang Miing cuma 2 hari kan, gitu kan? 2 hari untuk harus segera ada tindakan. Makanya saya juga kaget waktu malam Jumat itu kita bikin doa bersama bahwa dia bilang hari Senin, ternyata tiba-tiba Sabtu, karena memang dokter bedahnya harus segera. Jadi yang harus dipahami, memang ada perbedaan ilmu nih. Jadi bukan sekedar saling menyalahkan ini ya. Jadi memang dokter jantung itu mendeteksi sakitnya, sementara dokter bedah jantung ini yang akan melaksanakan, dan dia masing-masing punya ilmu sendiri-sendiri udah pasti yang harus kita hargai. Jadi jangan juga dijustifikasi seolah-olah ini salah ininya, ini enggak, ini pasti ada sesuatu yang beda. Seperti saya kemarin juga kayak gitu. Saya dinyatakan Sidro ini kuat banget karena saya udah siap, saya kebetulan nggak ada kolesterol, nggak ada apapun saya pada saat itu ya. Pada saat itu tiba-tiba dokter jantung juga bilang as soon as possible. Jadi secepatnya. Jadi memang dokter bedah itu selalu punya pikiran yang akan lebih sensitif daripada dokter jantung kelihatannya. Jadi
tolong dipahami ini bukan masalah juga Iya, ya, bukan betul, masalah betul. perseteruan enggak, tapi biasanya seperti itu dokter bedah jantung lebih tahu daleman nih, ya kan? Jadi dia juga nggak kepingin apa ya, nggak kepingin berlambat-lambat biasanya kayak gitu. Lebih cepat lebih baik tindakan. Iya, lebih cepat Dan lebih alhamdulillah situ ya. Iya. sudah. Karena gini, ini jantung ya. Jantung tuh apa ya, bisa dibilang pusat kehidupan dari situ kan gitu. Jadi kepinginnya sih ketika udah tahu masalahnya, ya udahlah kerjain, mungkin gitu ya, mungkin kayak gitu. Dan dikerjain, dan saya waktu itu memang ketika ada pilihan itu, ini dia pertama telepon saya, saya bilang ambil ini. Saya cerita panjang lebar dari saya mulai persiapan ini sampai ini segala macam. Saya bahkan maaf tahun 2005 aja ya, Indonesia itu untuk segi dokter dan peralatan itu saya ngecek di BUMN, karena menentukan mau di mana nih saya operasi gitu. Itu nomor 1 di Asia Tenggara. Iya. Harapan kita dalam hal ini waktu itu masih harapan kita ya. Kalau sekarang semua bisa di rumah sakit. Ketika nggak sembarangan juga, ketika setiap rumah sakit udah diizinkan, udah bisa bebas, itu nggak akan sembarangan. Dan saya yakini bahwa Indonesia memang ya nggak, saya sempat bilang gila kali ya gua keluar negeri sementara di Indonesia orangnya lebih ahli daripada sana gitu ya. Jadi harus dibedakan bahwa dulu ini ya, ini sekedar ini aja, servis sama penanganan. Kalau servis mungkin di luar negeri ya ya lebih mahal ya, ya kan. Wah, mereka lebih ini. Tapi saya sih meyakini betul dokter Indonesia itu hebat ya, gitu. Dan oleh karena itu saya bilang ini Dad, ambil, percayalah. Terus saya ngobrol panjang lebar, saya cerita segala macam, bahkan nanti seperti apa kamu seolah-olah dimatiin. Kita seolah-olah dimatiin, yang dihidupkan cuma jantung sama otak, gitu. Karena otak kalau ini dia nggak merintah jantung, ribet juga kan gitu. Nah itu ini di operasinya dalam keadaan jantung berdetak, kemudian nanti diambil alih mesin, operasi, kemudian dialihkan lagi, baru bisa keluar tuh ke ICU. Dan sekarang saya dengar udah intermediate, itu cepat juga. Ya walaupun masih cepetan saya dulu, tapi itu termasuk cepat, berarti kondisinya bagus, insya Allah ya. Saya baru dapat nih katanya udah di intermediate sekarang. Kalau ini kayaknya besok boleh. Ya, boleh di itu berarti hampir sama lah saya. Dan saya juga begitu tadi ke bawah itu kaget, dia udah tadi pagi udah suruh belajar jalan, suruh. Iya. Oh suruh cepat, karena selama operasi itu semua dimatikan, iya. Gitu kan? Jadi baru berasa sakit sekarang gitu. Itu nanti saya udah bilang sama dia, itu nanti akan batuk. Dan batuk itu agak sakit karena kan bagaimanapun juga kontraksi ya. Iya. Padahal ini dibelah. Jadi apa? Tulang iga ini dibelah. Kalau digergaji. Digergaji. Dan dia akan di Panjang. nggak tahu sekarang canggihnya seperti apa. Kalau dulu saya pakai ini titanium nih, makanya saya kalau sekarang di Ronson tuh ada tuh udah kayak zipper kayak gitu, saya titanium. Saya nggak tahu sekarang. Nggak pakai resleting itu. Tadi saya minta di karena kan suka jalan. Iya lah. Tapi ya itulah canggih lah kita, saya pakai itu terus. Makanya tadi sampai bilang si Ambu, istrinya Risma, semenjak ngobrol sama saya, dia jadi yakin, jadi tenang, alhamdulillah. Saya bilang. Makanya tadi saya bilang bukan mau takabur ini, buat saya udah pernah ngalamin operasi kecil. Karena apa? Insya Allah 98% berhasil. Insya Allah ya, 98% berhasil. Yang 2% mah faktor X sama Tuhan lah, nggak bisa dilawan lah kalau gitu kan. Kayak gitu. Saya ngomong, jangan takut matiin. Kita takut mati, Tuhan nggak bikin kita mati loh. Gitu aja. Karena Dia yang apa? Dia di besar yang menentukan. Nah, tugas kita berusaha untuk sembuh, itu yang paling penting, berusaha untuk sehat.
Jadi saya bilang itu sama alhamdulillah ya, walaupun saya nggak jadi nemenin akhirnya. Ya, supportnya luar biasa. Ya, Makasih. akhirnya udah oke, dan ini makanya saya janji saya pulang dari Bandung, saya langsung antigen karena mau ke rumah sakit kan, takut ada apa-apa, saya langsung antigen, alhamdulillah. Dan begitu siuman juga yang ditanyakan pertama kan saya dampingin Mas Indro, teman kita yang satu Unang. Unang nggak bisa kesini, tapi dia harus syuting, akhirnya video call, dia nangis sama Unang, nggak nangis gitu. Nggak apa, akhirnya jadi momen ini jadi apa sesuatu yang sangat berharga gitu. Oh, banget. Saya dulu malah nggak tahu ya, saya yakin banget.